buat teman-teman Motobikers Indonesia. Kembali saya dengan Stephen Langitan. Kita bertemu lagi di channel Motobikers. Kita akan membahas soal tips masalah kesehatan dan juga keamanan selama menjalankan touring jarak jauh. Simak dulu yang satu ini. Selamat datang di channel YouTube Motobikers. Kembali dengan Stephen Langitan, penulis buku Naik Motor Seorang Diri Jakarta London 30.000 km. Sahabat Motobikers Indonesia, bicara tips kesehatan maupun tips keamanan selama menjalankan touring sebenarnya gampang sekali, asalkan teman disiplin saja. Jadi ya hanya disiplin, tapi disiplin dalam hal apa ini? Nah teman-teman, kita ketahui bahwa perjalanan touring itu kan membutuhkan waktu, dan itu juga bukan 1 atau 2 hari. Nah kalau saya melakukan perjalanan touring itu rata-rata membutuhkan waktu 1 minggu, bahkan sebulan, bahkan yang terakhir saya menjalankan touring selama 5 bulan. Kalau kita mau menjalankan touring, seperti contohnya gini aja deh, mau keliling Sulawesi. Nah, teman-teman bisa mengikuti cara-cara saya ketika saya melakukan yang namanya touring Sulawesi. Teman-teman, di sini saya berbicara atas pengalaman pribadi. Tentu saja saya di dalam perjalanan ini sudah mempersiapkan diri, di mana saya harus start jam berapa, kemudian saya harus finish juga jam berapa, mendapatkan penginapan, kemudian besoknya saya jalan lagi, kemudian saya mau berwisata kemana dan kemana dan kemana. Bahkan kalau bisa makan siangnya sudah saya tentukan jamnya, biasanya makan siang jam 12, jam 1, setelah-telatnya juga jam 2, dan akhirnya saya tiba di hotel rata-rata pukul 6 atau pukul 6.30, selambat-lambatnya juga pukul 7 malam. Nah teman-teman, sahabat Motobikers di Indonesia, tadi saya sudah memberikan gambaran touring Sulawesi selama 30 hari, dan saya sudah tentukan jadwal perjalanan saya akan menuju kemana, besoknya kemana lagi, dan kemana, dan seterusnya. Artinya saya sudah tentukan bahwa saya harus tiba di kota Manado, dan kemudian balik lagi ke Jakarta dengan total waktu 30 hari. Agar waktu itu tepat 30 hari, itu ada triknya. Yang pertama adalah tips saya, yaitu menjaga kesehatan. Jangan pernah kita mengalami sakit ataupun mengalami accident, kecelakaan. Ya, accident dan kecelakaan kan jatuhnya juga kita harus ke rumah sakit. Kita bisa jadi tidak jadi melanjutkan perjalanan, betul nggak? Nah, oleh karena itu teman-teman, tips saya kalau bicara soal kesehatan, yang pertama adalah disiplin waktu. Disiplin waktu itu dimulai dari waktu start. Kalau kita sudah tentukan waktu startnya pukul 7 pagi, ya kita harus berangkat tetap jam 7 pagi. Artinya saya harus bangun pagi jam 5 pagi. Jam 5 pagi, setelah telatnya jam 5.30, dan kemudian setelah telatnya jam 6 pagi, dan jam 7 pagi harus start, harus berangkat. Untuk bisa bangun pagi, yang sudah saya tetapkan yaitu besok saya harus bangun jam 5 pagi atau jam 6 pagi, maka saya harus sudah tentukan jam berapa saya harus tidur. Selambat-lambatnya saya harus tidur pukul 12 malam. Artinya saya punya waktu tidur 6 jam. 6 jam teman-teman. Saya pikir itu cukup, karena 6 jam itu benar-benar cukup, dan itu sudah memulihkan tenaga, dan akhirnya saya bisa berangkat lagi untuk melakukan perjalanan. Jadi teman-teman, di sini saya benar-benar menjaga yang namanya disiplin diri, dimulai dari waktu tidur, kemudian tidurnya dan bangun paginya, dan saat berkendara pun saya harus disiplin. Disiplin dalam hal saya menentukan waktunya, kapan saya harus istirahat, ngopi, dan kapan saya harus istirahat makan siang. Biasanya saya ambil waktu makan siang itu antara jam 12, jam 1, selambat-lambatnya jam 2 siang. Karena saya nggak mau yang namanya makan siang sudah jam 3, itu artinya saya bakal masuk angin. Karena begini teman-teman, kalau sudah masuk angin, maka akibatnya apa? Saya sakit perut dan saya mulai yang namanya diare. Itu yang berbahaya. Kalau sudah diare, itu nggak sembuhnya cuma beberapa jam. Itu butuh waktu 1 hari atau 2 hari. Nah, di dalam perjalanan kalau kita mengalami diare gara-gara masuk angin, gara-gara pusing, udah itu akan membuat perjalanan itu terganggu.
Kalau perjalanan itu terganggu, akibatnya apa? Kita tidak konsentrasi. Akibatnya apa? Kesehatan kita terganggu, maka akibatnya kita fatal. Kita bisa mengalami kecelakaan atau jatuh dari motor. Nah, sayang sekali kan kalau akibat dari ketidakdisiplinan kita sendiri dalam mengatur waktu, saat tidur, saat istirahat, saat makan siang, saat makan malam. Mungkin gara-gara kita terlalu banyak ngobrol, ngolor ngidur bersama teman-teman yang lain, meladeni semua orang, percakapan yang nggak berguna, akhirnya kita sendiri yang terbengkalai. Kalau udah begini teman-teman, udah yang namanya touring 30 hari itu bakal batal. Teman-teman, sahabat motobikers, menjaga kesehatan sangat penting. Menjaga kedisiplinan kita agar kita mendapatkan perjalanan tepat waktu sesuai jadwal betul-betul sangat penting sekali. Di situ kita menunjukkan komitmen kita, di situ kita menunjukkan keseriusan kita, bahkan di situ kita menunjukkan profesionalisme kita sebagai seorang petouring. Oleh karena itu teman-teman, mulailah dari sekarang Anda melakukan touring harus menjaga yang namanya waktu tidur Anda. Kapan, jam berapa Anda harus tidur, karena Anda besok harus bangun pagi. Janganlah sekali-kali Anda harus begadang di tengah malam. Anda harus bisa tidur lebih cepat, dan kemudian Anda harus bisa bangun pagi, dan kemudian di dalam perjalanan Anda harus bisa full konsentrasi agar Anda bisa menikmati perjalanan tersebut. Anda harus ambil waktu untuk istirahat ngopi dan istirahat makan siang. Dan kalau bisa saya bilang, jangan makan siang sampai terlambat. Kalau sudah jam 12, jam 1, tentukan makan siangnya di mana dan berhenti segera. Karena di situ Anda perlu istirahat. Dan jangan anggap enteng yang namanya makan siang. Nanti aja. Akhirnya Anda jadi makan siang jam 4. Kalau udah makan jam 4, ya udah Anda masuk angin. Siap-siap aja kalau itu Anda akan menjadi sakit. Siap-siap aja kalau sakit Anda paksakan naik motor, Anda jatuh dan terkapar. Sahabat motobikers di Indonesia, jadi sebenarnya kalau kita mau touring, kita harus tetap bisa menjaga kesehatan kita hanya dari kedisiplinan diri kita sendiri. Disiplin atas diri kita sendiri. Oke? Nah, oleh karena itu teman-teman, Anda silahkan menyesuaikan diri. Ketika Anda touring bersama teman-teman grup atau berkelompok beberapa orang, di situ Anda harus bersama teman-teman kompak, menjaga komitmen agar Anda bisa mengatur bersama waktunya. Jangan sampai ada yang sakit satu orang, maka perjalanan satu grup itu bakal buyar. Sahabat motobikers di Indonesia, saya bersyukur bahwa perjalanan touring saya selama ini, karena saya melakukannya seorang diri atau solo rider, maka hampir semua perjalanan saya itu tepat waktu, sesuai jadwal. Dan ini kebetulan saya juga mengikat kerjasama dengan sponsor. Mau tidak mau sponsor akan memonitor dan melihat perjalanan saya, karena saya membawa brand mereka. Jadi jangan sampai saya sudah membawa brand mereka, ternyata saya pun batal gara-gara saya sakit ataupun gara-gara saya jatuh naik motor itu. Itulah yang sering terjadi di antara kalangan bikers yang sudah mendapat kepercayaan dari sponsor, tetapi begitu di dalam perjalanan suka menganggap enteng. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah menganggap enteng di dalam perjalanan touring Anda. Kalau Anda sudah terikat dengan kerjasama sponsor, pegang komitmen Anda. Anda harus menunjukkan profesionalisme. Karena dengan Anda sukses dalam perjalanan touring yang tahap pertama, Anda bisa lanjut lagi dengan tahap kedua, tahap ketiga, dan yang lebih jauh lagi. Bahkan Anda bisa dipercaya untuk melakukan touring keliling dunia kalau Anda profesional. Nah, sekarang faktor keamanan. Nah, jadi tadi kalau Anda tidak disiplin, maka Anda akan mudah sakit. Dan akibatnya dari sakit, jadi Anda tidak aman, tidak nyaman. Anda mudah jatuh, Anda mudah sakit, dan bahkan Anda ya fatal lah. Dan sekarang kita bicara dari segi keamanan motor. Teman-teman bisa melihat motor ini bagus, keren. Tapi kalau Anda tidak melakukan pemeriksaan lebih dulu, dimulai dari kopling, rem, ya, kemudian suspensi, bahkan ban, kanvas rem, kalau Anda tidak periksa, Anda fatal juga. Jadi ada dua faktor, itu tergantung dari diri Anda sendiri, dan yang kedua tergantung dari motor. Kalau saya punya kebiasaan setiap hari
Pagi-pagi sebelum saya berangkat, saya selalu memeriksakan kondisi motor sebelum jalan. Setidaknya saya bisa melihat yang namanya sepintas, ataupun yang lebih dekat, ataupun dengan cara menyentuh. Saya sarankan kepada teman-teman, demi keamanan dan kenyamanan selama berkendara, Anda harus punya kebiasaan selalu memeriksakan diri kondisi motor. Dimulai dari start, dari rumah maupun perjalanan yang setiap hari itu lakukan. Tiap hari lakukan pemeriksaan. Ya, semoga saja teman-teman perjalanan Anda akan sukses dan aman, tiba di tujuan dengan selamat. Apakah mau perjalanan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, siap. Anda harus bisa menjadi seorang biker yang profesional, petouring yang tangguh. Saya bersyukur telah menyelesaikan banyak perjalanan di tanah air dan saya tuntas semuanya tepat waktu. Ya, ini contoh misalnya kita mau menyentuh bagian ban ya. Jadi ban ini kita pukul-pukul teman-teman, dan bahkan kalau perlu kita juga memeriksakan bagian pentilnya. Artinya kita buka, kita rasakan apakah di sini ada angin bocor. Biasanya pentil ini suka ada kebocoran yang namanya bocor halus. Ya, juga kita harus keker juga dari sini teman-teman, melihat dari dekat gitu, apakah ada yang sobek, apakah ada paku yang nempel, tidak membocorkan tapi dia sudah nempel. Jadi setidaknya diperiksa kondisi ban itu secara dekat teman-teman. Bahkan juga sidewallnya dirasakan juga seperti ini teman-teman, sidewall ini, karena ini perlu sekali. Periksa ban adalah hal yang paling penting teman-teman ya. Jangan lupa selalu memiliki kebiasaan periksa ban ya. Karena kalau udah jalan ternyata ban ini belum diganti dan Anda mengalami masalah karena bannya botak dan Anda terjatuh slip gara-gara ban, Anda pun fatal. Baiklah teman-teman, inilah bagian akhir dari video Motobikers dengan tips mengenai menjaga kesehatan dan keamanan selama touring jarak jauh. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya menunggu perjalanan teman-teman. Jangan cuma perjalanan yang 2-3 hari, tapi lakukanlah perjalanan petualangan yang penuh tantangan, yaitu perjalanan sampai 1 minggu, 2 minggu, bahkan sebulan, kalau bisa sampai 5 bulan. Oke teman-teman, saya tunggu cerita Anda dan pengalaman Anda. Dan jika Anda menyukai dengan video ini, silahkan like. Dan teman-teman yang belum subscribe, saya sarankan subscribe segera, karena masih banyak video-video berikutnya yang akan memberikan tips touring yang berguna buat teman-teman sekalian. Teman-teman sahabat Motobikers Indonesia, satu hal yang perlu Anda ingat, efek domino, yaitu perjalanan Anda bisa batal atau gagal seperti domino. Sekali runtuh maka hari berikutnya pun runtuh. Jadi teman-teman, jangan sekali-kali Anda mengalami yang namanya sakit dan juga mengalami musibah atau kecelakaan selama touring. Oleh karena itu, lakukanlah yang namanya disiplin diri untuk menjaga kesehatan dan juga memperhatikan kondisi motor setiap saat agar motor tetap nyaman dikendarai. Tiba di tujuan dengan selamat dan pulang dengan selamat, keluarga pun bahagia. Oke teman-teman, saya akhiri demikian. Saya ucapkan terima kasih buat Kawasaki dan juga Michelin yang turut mendukung dalam kegiatan video tips touring kali ini. Semoga pesan-pesan yang disampaikan berguna, dan inilah salam dari saya, Stephen Langitan, channel Motobikers. Sampai jumpa teman-teman.